para calon ketua dan wakil ketua dari HIMSI dan hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Priscilla Waworuntu, selaku moderator debat pada hari ini, dan saya ingin berterima kasih pada UMNJUS yang telah mendukung acara debat pada hari ini. Sebelumnya, saya akan mendeskripsikan maksud dan tujuan diadakan debat pada hari ini. Debat terbuka ini merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja dari masing-masing pasangan calon ketua dan wakil himpunan fakultas kepada mahasiswa. Dengan tema yang kami angkat, organisator dalam membawa perubahan di dunia perkuliahan. Tujuannya, posisi kebijakan pasangan calon ketua dan wakil dapat ditekuni dan dicermati lebih luas, dengan harapan calon wakil dan ketua dapat memberikan informasi yang komprehensif yang bisa dielaborasikan menjadi satu pertimbangan mahasiswa memilih kalian. Baik, cukup dimengerti pemaparan dari saya. Kepada paslon 1 dan paslon 2 dipersilahkan untuk memperkenalkan diri, boleh menyebutkan nama, jurusan, dan angkatan. Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elroy Andrew dari Sistem Informasi 2018 sebagai calon ketua nomor urut 1. Oke, perkenalkan, nama saya Gladys May dari Sistem Informasi 2019 sebagai calon wakil ketua paslon nomor urut 1. Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, aku Rizky Nugraha dari Sistem Informasi Angkatan 2018 sebagai calon ketua paslon 2. Perkenalkan, nama saya Angel Karoelita dari Sistem Informasi 2019 sebagai calon wakil ketua. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh kita semua. Pertama, setiap peserta debat wajib menggunakan alma mater bila ada, tanpa emblem apapun agar netral. Kedua, masing-masing paslon akan diberikan waktu dan kesempatan menjawab, serta menanggapi pertanyaan juga soal yang diberikan. Tidak dibenarkan memotong jawaban paslon lainnya ketika berbicara. Ketiga, waktu menjawab akan segera dimulai ketika paslon mulai berbicara. Keempat, paslon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal paslon lainnya. Kelima, pertanyaan antar pasangan calon seputar program kerja dan visi misi paslon lainnya. Keenam,
Jawaban paslon tidak melebihi waktu yang telah ditentukan. Wajib sesuai tema, terfokus, dan tidak keluar jalur. Ketujuh, penyampaian pendapat oleh paslon ketua dan wakil tidak mengandung unsur sara. Kedelapan, tidak diperbolehkan melakukan kekerasan verbal ataupun non-verbal dan saling menjatuhkan pasangan lainnya. Kesembilan, setiap paslon ketua dan wakil menggunakan kata formal, seperti saya, kami, kita, mereka, Anda, beliau, dan lainnya. Kesepuluh, jika terjadi permasalahan dengan koneksi internet saat debat berlangsung, jika hanya salah satu dari ketua atau wakil yang bermasalah, bisa langsung dilanjutkan oleh pasangannya. Jika ketua dan wakil mengalami permasalahan koneksi internet, maka akan diberhentikan sejenak, maksimal 15 menit sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya. Untuk konsekuensi, pertama, apabila menyinggung sara, maka saya selaku moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari paslon yang bersangkutan. Jika diulangi, maka akan diperingatkan lebih tegas. Namun, apabila diulangi kembali, hak berbicara dianggap hilang. Kedua, apabila melakukan kekerasan verbal ataupun non-verbal, maka moderator berhak untuk memisahkan dan membuat suasana menjadi kondusif kembali. Namun, apabila diulangi, maka hak berbicara akan hilang. Ketiga, apabila menghina dan menjatuhkan institusi tertentu, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika diulangi, maka hal berbicara paslon tersebut dinyatakan hilang. Keempat, apabila menjatuhkan antar paslon, wakil, dan ketua, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan yang bersangkutan. Jika diulangi 2 kali, maka hak berbicara dianggap hilang. Kelima, apabila melakukan interupsi di tengah perdebatan, maka moderator berhak memotong pembicaraan paslon ketua dan wakil yang bersangkutan. Apabila dilakukan 2 kali, akan diberikan sanksi tegas dan hak berbicara dinyatakan hilang. Keenam, pasangan calon, wakil, dan ketua yang melakukan komunikasi dengan bahasa yang tidak formal, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Apabila dilakukan 2 kali, diberikan peringatan tegas dan hak berbicara hilang. Baik, apakah masing-masing dari pasangan calon ketua dan wakil telah paham dengan apa yang saya sampaikan? Paham. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke part pertama. Saya akan memberikan izin kepada masing-masing paslon untuk menyampaikan visi dan misinya dalam waktu 2 menit. Kepada paslon ketua dan wakil nomor urut 1, dipersilahkan waktu dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Kita langsung mulai saja. Jadi selain visi misi, kita juga punya yang namanya KPI. KPI itu apa? KPI itu bahan kita untuk mengerti, untuk mengukur sejauh mana visi misi kita tercapai. Jadi visi kami adalah menjadikan HIMSI sebagai wadah penampung aspirasi dan pengembang aspek akademik maupun akademik KBMSI dengan berlandaskan asas profesionalitas dan kekeluargaan. KPI yang kami set adalah sukses apabila KPI pada misi tercapai seluruhnya. Oke, adapun misi yang telah kita rancang untuk memenuhi visi tersebut, kita rancang menjadi 4 poin. Dari yang pertama itu menampung dan menyalurkan aspirasi KBMSI melalui program kerja yang membangun. Dengan KPI, minimal 40% total KBMSI menyalurkan aspirasi melalui form yang nanti kita sediakan dan memastikan program kerja yang dirancang itu sesuai dengan aspirasi-aspirasi tersebut. Kemudian misi yang kedua, melaksanakan dan mengembangkan program kerja HIMSI agar membawa dampak positif bagi KBMSI. Dengan KPI, feedback proker mengenai dampak minimal mendapat skor rata-rata 3 dari 5. Misi yang ketiga yaitu meningkatkan profesionalitas sekaligus mempererat hubungan HIMSI dengan pihak eksternal. Dengan KPI, feedback proker yang melibatkan pihak eksternal minimal mendapat skor rata-rata 3 dari 5. Dan untuk misi yang keempat yaitu mempererat hubungan pengurus HIMSI yang solid dan kompak. Dengan KPI, feedback proker mengenai kekompakan pengurus HIMSI minimal mendapat skor rata-rata 3 dari 5. Sekian visi misi dan KPI dari pasangan calon nomor urut 1. Terima kasih.
Baik. Terima kasih kepada paslon 1. Selanjutnya, paslon nomor urut 2 dipersilahkan. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Untuk visi misi dan visi misi paslon 2 yaitu untuk visinya menjadikan himpunan sistem informasi sebagai pengembang yang bersatu, profesional dan berkualitas di bidang akademik maupun non-akademik, serta mewujudkan aspirasi keluarga besar mahasiswa sistem informasi untuk terwujudnya HIMSI yang responsif, progresif, inovatif dan peduli KBMSI. Untuk responsif, progresif, inovatif yaitu mempunyai makna yang dimana untuk responsif kita ingin lebih peka untuk menanggapi saran-saran dan kritik-kritik KBMSI untuk HIMSI yang lebih baik. Lalu untuk progresif itu sendiri, kami menginginkan untuk memperbaiki yang kurang dan meningkatkan proker-proker yang sudah dibuat oleh pengurus sebelumnya. Dan inovatif sendiri yaitu berkreasi, memperbarui apa yang sudah dibuat dan dibentuk oleh pengurus sebelumnya. Selain itu, kita juga sudah merancang misi-misi untuk mewujudkan visi kita tersebut, yaitu yang pertama, menjadi wadah kegiatan penyalur aspirasi, minat, serta bakat BMSI. Kedua, turut menjaga hubungan yang baik mulai dari dosen, mahasiswa aktif, dan alumni SI, serta menjalin hubungan eksternal di luar Universitas Multimedia Nusantara. Ketiga, menyelenggarakan dan melanjutkan proker yang dapat mendukung tercapainya KBMSI yang aktif, solid, dan berkompeten. Dan yang terakhir, menciptakan hubungan yang harmonis untuk pengurus HIMSI dengan asas kekeluargaan. Terima kasih. Baik. Baik, kedua paslon, wakil dan ketua, telah menyampaikan visi dan misinya. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan yang nantinya masing-masing paslon diberikan kesempatan untuk menjawab serta memperjelas statement, khususnya untuk paslon nomor urut 1. Pertanyaannya yaitu, perubahan apa yang akan kalian bawa selama jika memimpin 1 tahun ke depan, baik di bidang lingkup organisasi kalian atau jurusan, maupun secara meluas atau universitas dibandingkan generasi sebelumnya. Baik, kepada paslon nomor urut 1, dipersilahkan untuk menjawab. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Jadi perubahan apa yang akan kami bawa? Oke, kalau berbicara tentang perubahan, itu tidak melulu tentang inovasi, teman-teman. Perubahan itu bisa juga dari kualitas yang dari sebelumnya mungkin kurang baik ditingkatkan. Menurut kami itu juga merupakan salah satu perubahan. Nah, kemudian apa yang akan kami bawa di lingkup organisasi dibandingkan gen sebelumnya? Nah, di gen sebelumnya itu ada beberapa proker yang saya sebut aja seperti tutor akademik. Nah, di situ di tutor akademik gen sebelumnya itu dilaksanakan mepet-mepet gitu, dekat-dekat sebelum UTS atau UAS. Nah, di gen kami, apabila kami terpilih sebagai calon ketua dan wakil ketua, kami punya solusi yang kami sudah riset, kami sudah tanya-tanya beberapa KBMSI dan feedback-nya lumayan bagus. Kita punya namanya Bimbel HIMSI. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang penasaran bisa kontak kami setelah ini. Kemudian kita juga punya website. Nah, di gen sebelumnya, website ini sudah dua generasi masih nggak jalan gitu, teman-teman. Nah, di gen kami ingin mengadakan perubahan. Kita mau mengintegrasikan semua informasi yang ada lewat website. Jadi nantinya akan lebih terlihat profesional dan lebih baik gitu. Mei? Oke, selain itu kita juga udah rancang tadi yang seperti yang sudah kita sebutkan, yaitu ada KPI. KPI itu sebagai tolak ukur dari keberhasilan suatu misi ataupun visi kita. Nah, ini juga membawa daya tarik tersendiri, karena ini akan berguna nantinya untuk evaluasi proker-proker kita selanjutnya. Jadi ini merupakan salah satu perubahan yang ingin kita bawa juga di generasi ini. Terima kasih. Baik, cukup. Kepada paslon nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab. Waktu yang diberikan 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Untuk perubahan, pertama kita ingin merubah untuk sikap mengembangkan minat daya dari keluarga besar mahasiswa sistem informasi ketika
kita berusaha mengajak teman-teman nantinya untuk ikut kepanitiaan. Itu yang pertama harus kita berubah. Dan kita mempunyai cara yang dimana di masa online ini, menurut kami, untuk sistem Google Form itu mulai kurang efektif karena dikarenakan acuh tak acuh atas hal tersebut. Lalu kenapa kita ingin mulai dari sumber daya manusia sistem informasi itu sendiri? Karena apa dayanya ketika himpunan sistem informasi sudah memiliki proker-proker yang sudah kita kuatkan, sudah kita bikin dan sudah kita rancang, tapi sumber daya manusia sistem informasi tersebut tidak membantu atau memberikan daya impact untuk proker-proker yang sudah kita buat. Saya juga mau menambahkan untuk itu, selain bahkan proker, kita juga mau lebih untuk mengajak mahasiswa sistem informasi itu sendiri untuk bisa lebih berpartisipasi lagi dalam setiap proker-proker yang akan dilaksanakan oleh HIMSI Gen 11. Lalu, kita juga akan mengembangkan beberapa proker, contohnya seperti ISFES yang kita juga akan tambahkan acara sosial, jadi kita akan menjadikan ISFES tersebut sebagai acara utamanya kita di Gen 11 ini. Sekian. Terima kasih. Baik, selanjutnya, paslon nomor urut 1 dipersilahkan memperjelas kembali statementnya atau menanggapi paslon lainnya. Waktu yang diberikan adalah 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Mungkin saya tidak memperjelas statement yang tadi saya sudah paparkan, karena menurut kami itu sudah cukup jelas. Saya mau menanggapi tadi statement dari paslon 2, mengatakan bahwa minat daya KBMSI untuk mengikuti kepanitiaan itu minim gitu, dan Google Form itu tidak efektif. Mungkin nanti setelah ini karena tidak ada sesi untuk paslon 2 menanggapi, mungkin nanti kita bahas setelah ini aja ya, Iki sama Angel. Kemudian tadi Wakil Ketua Paslon nomor 2 juga berkata akan mengajak mahasiswa SI untuk turut berpartisipasi lebih lanjut. Nah, itu mungkin contoh konkretnya seperti apa? Karena seperti yang tadi Paslon Ketua Anda sampaikan, itu mungkin Google Form itu masih nggak efektif. Nah, gimana caranya kita mau ngajak partisipasi, tapi dengan cara yang lain? Itu mungkin bisa kita diskusikan setelah ini, teman-teman. Mei? Oke, jadi intinya sama dengan pasangan saya. Jadi menanggapi dengan paslon nomor urut 2 yang mengatakan bahwa G-Form itu kurang efektif. Nah, di sini kita memanfaatkan Google Form juga untuk memperoleh data yang bisa nantinya kita ubah bentuknya dan kita ambil kesimpulannya seperti apa. Jadi biar langsung ada bentuk nyatanya gitu dari pengumpulan data yang kita lakukan seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan kembali membacakan pertanyaan yang nantinya masing-masing paslon diberikan kesempatan untuk menjawab serta memperjelas statement, khususnya untuk paslon 2. Pertanyaannya yaitu, bagaimana kalian merangkul lingkup internal organisasi kalian atau KBMSI secara keseluruhan dengan kondisi masih adanya mahasiswa ataupun instansi yang masih apatis untuk melaksanakan program kerja bersama kalian. Kepada paslon nomor urut 2, dipersilahkan untuk menjawab. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi gini teman-teman, untuk cara merangkul orang-orang yang apatis, aku pernah baca suatu kata-kata kayak gini. Kadang memanusiakan manusia juga belum tentu kita bisa menjadikan manusia itu seutuhnya. Dan lebih baik sebagai orang, kita harus bisa mengerti apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, baru kita bisa mengajak orang tersebut untuk kita rangkul. Dan menurut aku, kita lebih baik memanusiakan diri sendiri dulu, supaya kita bisa menjadikan diri kita sebagai manusia sesungguhnya untuk memberikan daya impact yang baik untuk orang yang kita tuju. Oke, saya mau menambahkan. Selain itu juga gimana cara kita menanggapi mahasiswa yang apatis. Itu pasti kita juga
lebih merangkul mereka sih, lebih fokusin ke sana, karena menurut kita juga, kita mungkin merancang program kerja yang sudah kita rancang. Namun kita juga harus, di satu sisi lain, kita juga harus mendengarkan keinginan mereka apa. Jadi kita juga harus lebih terbuka dan responsif untuk tahu apa yang mereka inginkan, baru mereka bisa lebih tertarik untuk join dan bisa kita rangkul gitu. Dari kita cukup. Baik, selanjutnya kepada paslon 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu yang diberikan 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, bagaimana kita merangkul internal KBM SI? Ini topik yang cukup menarik, mengingat adanya mahasiswa yang apatis. Nah, kalau metode dari paslon 1, kami akan merangkul lewat program kerja, yang which is timbul dari pribadi teman-teman sekalian gitu. Kami punya proker yang timbul dari feedback, itu ada di visi kami poin pertama. Nah, dengan mereka mengasih ide gitu, dengan mereka menuangkan apa yang mereka inginkan, itu sudah pasti orang tersebut berminat kan adanya proker tersebut. Seperti kita merangkul teman-teman itu dari minatnya mereka gitu. Kayak contoh, kita ambil contoh Siberian Week. Nah, di Siberian Week itu timbul dari teman-teman kita yang hobi main game, minta gitu, ada proker yang dibentuk khusus untuk buat kita santai-santai main game, have fun gitu teman-teman. Nah, kita bisa selipkan nilai-nilai himpunan ke proker-proker seperti itu, jadi lebih segmented teman-teman. Buat yang mungkin kalau prokernya di luar game, mungkin teman-teman yang gamers itu kurang tertarik kan untuk join. Makanya kita bangun proker yang berasal dari keresahan mereka gitu, berasal dari minat dan bakat mereka. Mei? Oke, untuk membangun proker tersebut juga, kita pastinya juga harus memaksimalkan di aspek komunikasi. Jadi, betul-betul kita komunikasikan secara jelas mengenai program kerja apa yang sebenarnya ingin kita kembangkan lagi, dan kita bisa mendekatkan diri juga dengan masing-masing mahasiswa dengan cara yang lebih personal, bisa sedikit lebih personal, karena bisa saja masih ada mahasiswa yang merasa bahwa mereka itu tidak terjangkau oleh himpunan kita gitu. Terima kasih. Baik, waktu habis. Kepada paslon nomor urut 2, dipersilahkan untuk memperjelas statementnya atau menanggapi statement paslon lainnya. Waktu yang diberikan adalah 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Mungkin aku mau menanggapi paslon 1. Benar, kata aku emang kita harus mencari apa sih daya minat mereka, minat bakat mereka. Tapi yang mungkin aku nanti Roy sama Maya kita diskusikan, untuk proker terbesar kita kan bukan hanya melulu tentang internal, tapi juga ada ke pihak eksternal. Yang aku mau mempertanyakan ialah bagaimana caranya ngambil contoh ISFES kemarin, kita nge-guide orang itu supaya ingin ikut organisasi hal tersebut. Karena yang kita tahu acara ISFES itu adalah proker utama yang benar-benar kita ingin kuatkan di himpunan sistem informasi ini. Mungkin sekian dari paslon 2. Baik. Masuk ke part berikutnya. Segmen ini diperuntukkan kepada masing-masing wakil ketua. Saya akan memberikan kesempatan kepada wakil ketua paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada wakil ketua paslon nomor urut 2. Kan adalah 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Langsung saja saya tanyakan. Jika nantinya di dalam kepengurusan, seperti yang kita ketahui, karakteristik dari masing-masing pengurus itu bisa berbeda-beda, saya ingin menanyakan, apabila ada salah satu pengurus yang memiliki sifat acuh dan tak acuh, dan jika di dalam istilah awam itu toksik di dalam organisasi, dalam himpunan sendiri, termasuk melepaskan tanggung jawab yang ia punya dan juga membawa image yang kurang baik gitu nantinya kepada himpunan. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan sebagai wakil ketua?
Di sini konteksnya pengurus juga telah dinasihati beberapa kali, tetapi tidak kunjung mendengarkan. Kira-kira langkah apa yang akan Anda ambil? Terima kasih. Baik, kepada Wakil Ketua nomor urut 2 diberikan kesempatan untuk menjawab. Waktu yang diberikan adalah 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke. Baik, terima kasih kepada calon wakil paslon 1 untuk pertanyaannya. Pertanyaannya, apa yang akan saya lakukan jika ada salah satu anggota yang bersikap acuh dan tak acuh, serta melepaskan tanggung jawab. Nah, kalau dari kita mungkin akan lebih mengajak ngobrol dan kita harus lebih mendekatkan diri dengan dia. Maksudnya kayak kita harus tahu permasalahan apa yang sedang dialami. Mungkin dia kayak gitu pasti ada sebab dan akibatnya. Selain itu juga mungkin kita bisa membantu mengingatkan kepada dia tentang apa sih tujuan utama dan tujuan awal dia masuk ke himpunan. Apakah hanya untuk sekedar dia menemukan relasi baru ketika dia sudah mendapatkan tanggung jawab yang besar dia hilang, atau bagaimana. Lalu ketika masih dia kurang, ketika dikasih tanggung jawab, kita tentu pasti akan lebih menegaskan lagi ketika kita udah ngajak bicara tetapi dia masih bersikap seperti itu. Gitu dari saya. Terima kasih. Baik. Wakil Ketua Paslon 1 dipersilakan menanggapi pernyataan dari paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan adalah 1,5 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Di sini saya ingin bertanya kembali, jika memang sudah dilakukan pendekatan, tetapi memang udah mentok gitu ya. Jadi dengan aturan misalnya kita tidak si pengurus ini tidak bisa dibicarakan lagi gitu, tidak bisa dinasihatin lagi. Kira-kira apa ada langkah selanjutnya yang lebih tegas gitu untuk si pengurus ini. Kemudian jika memang pengurus ini nantinya membawa reputasi HIMSI yang menjadi kurang baik seperti itu, kira-kira apa ada langkah tersendiri untuk yang akan dilakukan untuk mengatasi orang tersebut sekaligus memperbaiki image HIMSI gitu oleh karena orang tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya Wakil Ketua Paslon nomor urut 2 diberikan kesempatan menanggapi pernyataan dari Wakil Ketua Paslon 1. Waktu yang diberikan 1,5 menit, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih moderator dan untuk pertanyaan tambahan dari calon wakil paslon 1. Tadi pertanyaannya gimana cara tindakan lanjutnya jika sudah kita kasih penegasan tetapi dia masih seperti itu. Oke, jadi pertama kali kita tegasinnya lebih ke tujuan awal dia apa. Lalu setelah itu ketika itu dia pasti akan lebih mikir kayak, oh iya mungkin tujuan awal saya masuk ke himpunan tuh untuk gini. Dan mungkin juga setelah kita kasih insight ke dia kita bisa juga kasih dia waktu untuk dia kasih diri dia. Misalnya contohnya juga kita bisa memberikan dia waktu untuk dia mikir lagi kenapa dia ada di himpunan ini dan kenapa orang menerima dia. Berarti ada sesuatu yang dia bisa lakuin, ada sesuatu yang mestinya dia lakuin dengan penuh tanggung jawab gitu. Tapi kalau misalnya dia memang udah dikasih waktu evaluasi diri dan dia tetap nggak sadar, berarti dari awal memang tujuan dia masuk HIMSI udah salah. Dan itu mungkin bisa dipertegaskan lagi. Atau kita mungkin bisa ngambil tim lebih lanjut. Gitu. Dan sesuai dengan ketentuan yang ada pastinya. Terima kasih. Baik. Wakil Ketua Paslon 2 dipersilahkan bertanya kepada Wakil Ketua Paslon 1. Waktu yang diberikan adalah 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Untuk paslon calon wakil nomor 1, saya ingin bertanya, bagaimana jika pada masa jabatan Anda nanti sebagai Wakil Ketua HIMSI, lalu terjadi sebuah perselisihan di antara anggota HIMSI. Sedangkan ketika di divisi Kesma membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan masih tidak selesai, dan juga di saat yang bersamaan ketua Anda sedang sibuk dengan urusan lain, contohnya urusan magang. Apa yang akan Anda lakukan sebagai wakil dari ketua? Terima kasih.
Baik, kepada Wakil Ketua Paslon 1, silakan menjawab. Waktu yang diberikan 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih kepada KPU dan juga calon wakil paslon nomor urut 2. Jadi, bagaimana jika ada perselisihan di dalam himpunan nantinya? Di sini kita perlu tahu dulu bahwa ada satu, di sini juga berkaitan dengan visi kita yang ingin kita bawa, yaitu kita ingin menjadikan HIMSI itu berlandaskan asas profesionalitas dan kekeluargaan. Di dalam perselisihan itu sendiri, itu secara tidak langsung telah menentang gitu, atau menyalahi visi tersebut. Jadi, langkah pertama yang harus kita ambil apabila nantinya kita telah terbentuk, itu adalah kita memang harus menegaskan ini sejak awal, bahwa jika ada perselisihan, maka kita akan selesaikan secara bersama-sama. Kita bawa mindset bahwa di sini kita tidak hanya melulu soal masalah pribadi, tetapi juga harus tetap menjunjung nilai profesionalitas. Kemudian apabila nantinya jika ketua itu sibuk, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh wakil. Nah, di sini pastinya kita juga harus ada yang namanya komunikasi. Jadi komunikasi yang lebih dekat kepada mereka yang terlibat di dalam perselisihan. Jadi dengan adanya komunikasi yang mendukung dan juga penegasan terhadap visi yang telah kita bawa sejak awal, pengurus juga harus mengerti tentang hal tersebut. Terima kasih. Baik. Wakil Ketua Paslon 2 dipersilakan menanggapi pernyataan dari Wakil Ketua Paslon 1. Waktu yang diberikan adalah 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik, terima kasih moderator dan juga calon wakil 1 untuk tanggapannya. Nah, saya ingin bertanya lebih lanjut. Tadi Anda ada menyebutkan tentang asas profesionalitas dan kekeluargaan. Seperti yang kita ketahui, asas profesionalitas dan kekeluargaan sangat berbeda. Yang satu, kita benar-benar harus profesional, di lain sisi kita juga menjunjung kekeluargaan. Nah, apakah kedua asas tersebut bisa berjalan berbarengan? Dan kalau memang iya, mungkin bisa diberikan contohnya seperti apa? Karena seperti yang kita ketahui, profesionalitas itu juga bisa menimbulkan ego dari diri seseorang. Terima kasih. Baik, kepada Wakil Ketua Paslon 1 dipersilakan menanggapi kembali pernyataan dari Wakil Ketua Paslon 2. Waktu yang diberikan adalah 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik, terima kasih kepada moderator dan juga calon wakil paslon nomor urut 2. Di sini saya ingin kembali menegaskan, sebenarnya alasan kita dikumpulkan di sini, kita dibentuk di dalam suatu himpunan organisasi, adalah karena kita ingin melayani, sekaligus menyalurkan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa, yang adalah merupakan contoh dari penerapan langsung asas profesionalitas. Jadi di sini memang kita dikumpulkan untuk mengembangkan secara langsung KBMSI. Barulah nanti di saat kita ingin memenuhi profesionalitas itu, kita tumbuhkan rasa kekeluargaan. Kemudian jika ingin memberikan contohnya, misalkan profesionalitas itu adalah sesimpel kita menyelesaikan tanggung jawab yang telah kita diberikan kepada kita. Kemudian contoh kekeluargaannya itu seperti apa? Contohnya adalah kita mengkomunikasikan dengan baik antar masing-masing pengurus. Jadi misalkan nantinya di dalam menjunjung profesionalitas itu sendiri, kita juga harus memastikan bahwa komunikasi yang berjalan di antara masing-masing pengurus itu berjalan dengan baik. Tapi tetap balik lagi karena kita dikumpulkan itu didasarkan oleh asas profesionalitas gitu. Terima kasih. Baik, masuk di part selanjutnya. Diperuntukkan kepada masing-masing calon ketua. Kesempatan bertanya masih sama. Pertama, kepada Ketua Paslon nomor urut 2, dipersilahkan bertanya. Kepada Ketua Paslon nomor urut 1, waktu yang diberikan adalah... Sorry, mohon maaf moderator. Di sini di rundown tertulis Wakil Ketua Paslon 1 kembali menanggapi pernyataan. Sedangkan tadi belum... Oh, sorry. Ini saya yang salah. Baik, akan saya lanjutkan. Kesempatan bertanya masih sama. Pertama, kepada Ketua Paslon nomor urut 2, dipersilakan bertanya kepada Ketua Paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara.
Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Aku mau nanya sama Elroy, mungkin simpel aja. Menurut Elroy sendiri, kriteria apa sih yang baik sebagai pemimpin untuk HIMSI itu sendiri? Dan gimana, balik lagi, cara merangkul yang kayak gimana sih untuk himpunan itu sendiri dan untuk keluarga besar mahasiswa sistem informasi? Karena sejauh ini yang aku tahu, itu belum baik banget untuk kita terapkan. Terima kasih. Baik, kepada Ketua Paslon nomor urut 1, dipersilakan menjawab. Waktu yang diberikan 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, ini menarik teman-teman. Kalau menurut saya, ini ada quotes bagus dari John C. Maxwell. Beliau pernah berkata, a leader is one who knows the way, who goes the way, and shows the way. Dan itu yang menurut saya kriteria pemimpin yang baik gitu. Pemimpin yang baik adalah orang yang tahu jalannya dan sudah melalui jalan tersebut dan menunjukkan jalannya kepada kita, teman-teman. Nah, ini pribadi untuk saya cukup berkesan banyak sih. Mungkin kalau beberapa di sini teman-teman tahu, saya pernah menjabat, saya sekarang sedang menjabat sebagai Wakil Ketua HIMSI Gen 10. Nah, bisa dipastikan teman-teman, saya sudah pernah menjalani apa yang akan kita jalani bersama dengan ketua saya yang sekarang. Ya, mungkin menurut saya itu kualifikasi pemimpin yang baik dan cara merangkul yang baik seperti pada visi kami, berdasarkan asas profesionalitas dan kekeluargaan. Profesional karena mungkin tadi sudah dijelaskan Mei. Nah, kekeluargaan itu lebih berbicara tentang ini teman-teman. Kita tuh nggak bisa sendiri. Kita butuh persatuan untuk mencapai perubahan yang positif. Nah, kekeluargaan ini dalam arti apabila teman kita ada yang butuh bantuan, ya kita harus dukung kita harus rangkul secara kekeluargaan. Mungkin seperti itu. Baik. Selanjutnya, Ketua Paslon nomor urut 2 dipersilakan menanggapi Paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, mungkin tadi kan ada singgung soal asas kekeluargaan. Saya mau bertanya kembali, ketika nantinya Elroy menjabat, kan pastinya ada proker-proker yang di mana kita sudah kembangkan dan sudah kita rancang sedemikian mungkin. Nah, aku kasih studi case sendiri, ada di mana keluarga besar mahasiswa sistem informasi ini merasa bahwa proker utama kita ini yang kita kembangkan itu nggak efektif buat sistem informasi itu sendiri. Gimana cara mungkin Elroy sendiri untuk menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Baik. Paslon nomor urut 1 dipersilakan kembali menanggapi pernyataan Ketua Paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan adalah 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Bagaimana kita mengatasi pendapat KBMSI kalau proker utama kita nggak efektif? Oke, itu kembali ke misi kita poin pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi KBMSI melalui program kerja yang membangun. Nah, kita bisa pastikan, teman-teman, kalau proker utama yang kami susun itu berdasarkan aspirasi dari KBMSI. Sehingga itu nggak mungkin terjadi. Karena di awal kita sudah riset gitu, kita sudah tanya, menurut kalian gimana proker kami? Apakah proker utama yang kami susun sesuai dengan kebutuhan kalian atau tidak? Mungkin kalau tadi kita sudah sempat singgung KPI, kita tulis kalau minimal 40% total KBMSI menyalurkan aspirasi melalui form yang disediakan. Sebenarnya ini upaya kami untuk mencegah case yang seperti ini, teman-teman. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, kepada Ketua Paslon nomor urut 1, dipersilakan bertanya kepada Ketua Paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara.
Oke, sesuai dengan timeline proker yang sudah kalian rancang, dapat terlihat bahwa timeline offline dan online itu cukup berbeda. Nah, bagaimana kalian dalam menyesuaikan proker apabila terdapat transisi dari online ke offline pada saat pertengahan masa jabatan? Seperti contoh, proker SIM kalian laksanakan bulan November apabila online. Sedangkan pada bulan November apabila offline, itu terdapat proker disko, artinya ada dua proker besar pada bulan yang sama. Nah, bagaimana cara kalian mengatasinya mengingat masa jabatan kita sisa 5 bulan lagi dan masih ada dua proker besar yang belum kalian laksanakan. Mungkin itu saya, terima kasih. Baik, kepada Ketua Paslon nomor urut 2, dipersilahkan untuk menjawab. Waktu yang diberikan 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, untuk sosial ISMI itu sendiri, kan benar kata Elroy, di masa online itu kita di bulan November dan di masa offline itu kita ada disko. Nah, untuk teman-teman, kita di sini ketika masa transisi, pastinya ketika online kita tetap mengikuti rancangan yang sudah kita buat, yang dimana untuk online sendiri, kita yang pasti itu ada ISFES 2021 terlebih dahulu. Untuk teman-teman, kenapa kita menaruh ISFES 2021 di masa online itu pertama kali? Karena yang sudah kita ketahui, kita sudah tahu cara gimana caranya ISFES 2021 di masa online ini. Dan kenapa di masa online sosial ISMI kita undurkan di bulan November, itu mencegah terjadinya kerja yang sangat mepet antara anggota-anggota himpunan sistem informasi. Karena itu kita menaruh sosial ISMI 2021 itu di bulan November di masa online. Dan kami berdua yakin ketika ada transisi kami bisa mengubah itu semua dan masih bisa membicarakan dan menanyakan pendapat-pendapat dari anggota-anggota yang nantinya akan menjabat. Terima kasih. Baik, kepada Ketua Paslon nomor urut 1, dipersilakan menanggapi pernyataan Ketua Paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan adalah 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Untuk Paslon 1 sendiri, kita sudah susun timeline dengan memikirkan hal-hal seperti itu yang kemungkinan akan terjadi. Jadi kita susun timeline offline dan online, itu cukup mirip, hanya berbeda kalau online ada beraksi, kalau offline ada disko. Nah, itu dengan supaya kita mengatasi hal-hal seperti ini, teman-teman. Jadi di tengah-tengah, kalau emang ada masa transisi, kita nggak perlu pikir berat lagi. Tapi sebenarnya tadi jawaban dari paslon nomor 2 kurang menjelaskan gitu, bagaimana kalian mengatasi ada dua proker besar, sebut saja SIM dan Disko, itu di 5 bulan yang sama. Itu kan itu pasti akan cukup waktu, justru itu akan kurang waktu, justru akan memperberat kita gitu. Nah, tadi sempat disinggung, tetap ikut rancangan yang dibuat. Nah, kalau emang situasinya seperti itu tuh gimana teman-teman? Apakah sudah memikirkan sampai situ? Terima kasih. Baik, waktu habis. Oke, terima kasih. Baik, kepada Ketua Paslon nomor urut 2, dipersilahkan kembali untuk menanggapi pernyataan Ketua Paslon 1. Waktu yang diberikan adalah 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih atas tanggapannya, Paslon 1. Mungkin yang di 5 bulan tersebut benar kita bakal berat banget. Dan perlu kalian tahu dan pasti kalian tahu juga ini masih gambaran kasar yang aku bilang tadi, yang di akhir-akhir. Pastinya kita juga masih minta pendapat nantinya ke anggota-anggota yang nantinya kita jabatkan. Jadi teman-teman di sini aku juga ingin menegaskan bahwasanya ketua dan wakil juga butuh loh aspirasi dari anggota-anggota yang nantinya menjabat, walaupun nantinya kita yang mencetuskan sendiri. Lalu gimana kita cara mengatasinya, yang dimana kita juga bakal benar tadi aku tetap bakal ituin rancangan, tapi
ketika nantinya ada mungkin asumsi-asumsi dari teman-teman anggota yang lain, kita pastinya juga memikirkan kembali hal yang baik apa sih proker yang harus kita jalankan ketika adanya transisi. Begitu teman-teman. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan kembali membacakan pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon. Pertanyaannya yaitu, cara apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan hard skill dalam tanda kurung knowledge mahasiswa SI dari sisi akademik untuk dapat lebih siap bersaing di dunia kerja? Kepada paslon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu yang diberikan adalah 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, kalau proker yang ada di ranah akademik itu kita punya 2. Yang pertama bimbel himsi, yang kedua company visit. Nah, kalau bimbel himsi tersendiri itu kita mau fokus meningkatkan hard skill teman-teman pada akademik perkuliahan gitu. Jadi di situ mungkin nanti teknisnya kami akan jelaskan di lain waktu. Nah, kalau yang tentang hard skill untuk lebih siap di dunia kerja, kita punya namanya company visit. Nah, company visit itu sendiri nanti kita akan mengunjungi perusahaan, kemudian kita belajar dari apa yang mereka punya, value apa yang mereka punya, dan apa yang harus kita siapkan sebagai mahasiswa yang nantinya akan terjun ke dunia industri. Nah, itu kita punya 2 proker itu, teman-teman, kalau yang berkaitan dengan kemampuan hard skill atau knowledge. Mei? Oke, jadi untuk menegaskan kembali, sebelum kita terjun ke dunia kerja nantinya, pastinya kita juga harus meningkatkan hard skill di dalam sekarang gitu, maksudnya di dalam kehidupan kemahasiswaan. Nah, untuk menunjang hal tersebut, kita mengadakan yang namanya bimbel himsi dan juga company visit itu sendiri. Bimbel himsi ini jadi secara singkat aja itu dikhususkan memang untuk membimbing para mahasiswa di luar jam belajar bersama dosen. Jadi memang ingin kita khususkan peningkatan hard skill di luar jam seperti itu. Baik, kepada paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Waktu yang diberikan 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin hampir mirip dengan paslon 1, kita ada tutor juga, dan juga pastinya company visit yang nantinya ke perusahaan-perusahaan. Mungkin yang mau kita tegasin di sini nantinya gimana caranya mengembangkan sisi akademik dari HIMSI, KBMSI itu sendiri. Jadi kita nantinya ingin memprepare untuk teman-teman yang nantinya ikut tutor, bisa untuk prepare misalnya ke lomba ISWES yang nantinya akan kita adakan. Nah, dari situ mungkin jikalau nantinya kita mampu dan sudah melampaui teman-teman di lomba ISWES itu sendiri, kita bisa prepare juga nantinya yang menang itu buat dibawa ke ranah lomba eksternal. Dan kita juga memiliki pemikiran bahwasanya kalau di HIMSIGEN sebelumnya, kita mempunyai Siberian yang itu kayak classmate, tapi sifatnya masih non-akademik. Kita juga kepikiran bahwasanya nanti ingin membuat mungkin teknisinya seperti itu, tapi kita membuat secara akademis, kayak misal kayak lomba algoritma dan UI UX, data competition dan sebagainya, tapi hanya untuk pihak internal sistem informasi atau keluarga besar sistem informasi itu sendiri. Selain itu sedikit menambahkan untuk pelaksanaan tutor sendiri, kita merencanakan untuk pelaksanaan tutor itu lebih sering, yaitu bisa sebulan 2 kali gitu. Kita percaya itu bisa meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik. Baik, waktu habis. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kalian meningkatkan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri, menghadapi perubahan lingkungan, juga perubahan perilaku anggota organisasinya? Apa yang akan kalian lakukan? Kepada paslon nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab. Waktu yang diberikan adalah 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Perubahan,
Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi perubahan yang mau aku tegasin soal ketika nanti sudah berorganisasi, mungkin yang ingin kita tekani bahwa teman-teman nantinya yang sudah berorganisasi itu bukan hanya memikirkan diri sendiri, bahwa sesimpelnya kayak kita udah masuk organisasi nih, tapi dari situ kita nggak punya asas kekeluargaan. Mungkin ketika nantinya kami dari Paslon 2 menjabat, kita ingin sangat dan mungkin banget ingin menekankan asas kekeluargaan itu sendiri. Mungkin pelan-pelan kayak merangkul yang tadinya mungkin berteman 3 orang doang atau mungkin berdua doang, itu bisa kita rangkul supaya ke-18-nya anggota Himpunan Sistem Informasi itu menjadi satu kesatuan gitu. Mungkin sekian dari kami, terima kasih. Baik, kepada paslon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu yang diberikan dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Namun mohon maaf, teman-teman Paslon 2, saya masih belum dapat jawabannya gitu. Perubahan bagaimana, apa yang akan kalian lakukan gitu untuk meningkatkan efektivitas organisasi apabila terjadi perubahan lingkungan dan organisasi itu sendiri. Nah, kalau Paslon 01, kami tetap akan menyelenggarakan rapat rutin per minggu. Meskipun itu ada update atau tidak ada update sama sekali tentang proker kita tetap akan lakukan rapat rutin. Kenapa? Karena dengan kita rapat rutin, kita mau nggak mau ketemu teman-teman. Nah, dari ketemuan itulah yang akan meningkatkan efektivitas sebuah organisasi. Entah nggak cuma organisasi, nggak melulu cuma bahas proker kok teman-teman, nggak melulu serius-serius. Kita ya dengan saling ketemu aja ngobrol bareng itu menurut saya sudah meningkatkan efektivitas organisasi. Mei? Oke, selain itu pula ada pula contoh pelaksanaan atau cara meningkatkan efektivitas yang telah kita lakukan. Dari paslon nomor urut 1 sendiri, kita seperti yang tadi telah kita utarakan, kita telah merencanakan program kerja secara offline maupun online. Juga merancang timeline offline dan online yang mirip. Dari sini teman-teman bisa lihat bahwa ini merupakan salah satu cara dari kita untuk memastikan bahwa dalam keadaan apapun kita akan siap. Terima kasih. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Semoga debat yang kita laksanakan pada hari ini dapat menjadi tempat bertukar informasi dan saling berbagi edukasi tanpa adanya rasa dendam setelahnya. Juga, jangan lupa untuk menggunakan hak suara dan pada election week mendatang yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 20 November mendatang. Saya Priscilla Waworuntu, selaku moderator debat pada hari ini, pamit undur diri. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan selamat pagi. Terima kasih teman-teman KPU, terima kasih teman-teman semua yang